Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Wabarakatuh. kita bertemu lagi Bapak Ibu guru yang hebat-hebat dalam sebuah diskusi di mana kita sekarang ini menghadapi pandemi yang bisa dikatakan yang kedua ini. Jadi ada virus baru namanya Delta yang katanya tingkat penularannya hanya 14 detik. Jadi ke depan mungkin masih akan tetap melakukan pembelajaran daring. Nah, untuk itu kita ambil pelajaran yang kemarin, Bapak Ibu. Jadi pembelajaran daring itu memang sangat-sangat menjenuhkan. Tidak hanya siswanya, gurunya juga begitu. Nah, untuk itu mari kita berdiskusi bagaimana membangun motivasi belajar murid kita, siswa kita di masa pandemi ini. Oleh karena itu, saya sebagai fasilitator akan menggali ide, gagasan dari Bapak Ibu. Tapi sebelumnya kita mulai ini, ada baiknya ada beberapa yang perlu diperhatikan. Nanti ada timekeeper, mungkin Ibu Trinani yang bisa menghandle. Jadi untuk membatasi Ya, Pak. waktu pada saat peserta memberikan ide atau gagasan. Kemudian yang kedua, untuk kelancaran diskusi ini, mohon untuk mematikan mic pada saat tidak digunakan karena kita daring, yang akibatnya nanti feedback ya. Biasanya itu feedback, apalagi suaranya tidak pakai headset, itu biasanya feedback sehingga mengganggu yang lain. Baik, kita mulai. Jadi akan saya tampilkan Jamboard, di mana Ibu bisa, Bapak Ibu bisa ini ya, langsung masuk ke chat. Di sana sudah ada linknya, silakan diklik. Kemudian mohon diisikan. Judul kita adalah membangun motivasi belajar murid di masa pandemi. Nah, pertanyaannya adalah mengapa ini penting? Silakan Bapak Ibu untuk menuliskan ide-idenya. Saya tunggu 2 menit. Silakan. Pertanyaannya sederhana, mengapa ini penting? Silakan Bapak Ibu. Ketikkan. Karena ide dan gagasan Bapak Ibu itu penting. Kita berbagi supaya bisa tetap memberikan semangat kepada murid-murid kita meskipun pandemi masih melanda di negeri ini. Karena sudah banyak keluhan dari siswa, orang tua, dan teman-teman guru. Jadi motivasi belajar anak-anak didik kita itu turun. Jadi semangatnya turun sehingga kita harus menemukan cara bagaimana bisa dikembalikan. Ini sudah ada beberapa. Satu dari Pak Sudiarto, kemudian dari Pak Saiful, kemudian sudah lagi ada satu lagi dari Ibu Tinani. Baik. Nah, baik saya bacakan satu-satu. Nah, ini.
Nah, yang pertama dari Pak Sudiarto. Beliau mengatakan motivasi merupakan pendorong siswa dalam belajar, sehingga mereka akan lebih bersemangat dalam belajar. Jadi ini berarti penting, jadi memberikan motivasi. Kemudian yang kedua, Pak Saiful, karena siswa menjadi antusias, semangat pembelajaran akan berjalan, menyenangkan sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. Kemudian dari Ibu Trinani, membangun motivasi belajar mungkin di masa pandemik ini penting karena membantu murid untuk tetap berada pada tujuan utamanya, mendapatkan ilmu untuk mencapai cita-citanya. Jadi di sini Bu Trinani menyatakan bahwa penting, jadi harus dicari bahwa membangun motivasi itu penting. Baik Bapak Ibu, kita ambil satu, mungkin yang dari Pak Saiful, silakan ditanggapi pendapat Pak Saiful tentang mengapa ini penting pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu. Atau Pak Saiful mungkin bisa menjelaskan lebih dalam jawabannya atau tanggapannya dari pertanyaan ini. Terima kasih Pak. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada fasilitator, Bapak Ibu semua. Saya ingin menjelaskan kenapa alasan saya atau ide saya, gagasan saya mengambil ini. Nah, sebagaimana kita tahu, selama pandemi itu siswa mengalami kejenuhan, mengalami lelah, kemudian sudah tidak ada gairah untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sehingga untuk memulai pembelajaran, saya sendiri itu menyarankan kepada semuanya, terutama bukan hanya saya saja, mengapa ini penting membangun motivasi belajar. Yang pertama itu agar siswa itu kembali antusias, kembali bersemangat, kembali bergairah untuk mengikuti proses kegiatan pembelajaran secara daring. Sebagaimana kita tahu, daring itu yang pertama melelahkan, kemudian menguras pulsa, menguras kuota, pikirannya anak-anak itu seperti itu. Kemudian sebagai guru, motivasi belajar itu sangat penting, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Sudah terpisah jarak dan waktu terhadap kepada anak-anak. Sehingga saya mengusulkan ide bahwa untuk meningkatkan antusias semangat siswa selama mengikuti pembelajaran. Nah, sehingga nantinya pembelajaran itu akan terasa sangat singkat, akan terasa menyenangkan, akan terasa bermakna, sehingga nantinya tujuan pembelajaran akan tercapai. Seperti itu, Pak. Demikian mungkin ide atau gagasan saya yang dapat saya sampaikan di forum diskusi ini, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saiful. Monggo Bapak, Ibu, silakan kalau ada yang mau menanggapi. Nah, itu Pak Sudiarto sudah angkat tangan. Silakan Pak Sudiarto. Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut saya memang motivasi itu adalah energi. Jadi kalau siswa sudah rendah semangat belajarnya, maka kita beri energi berupa motivasi itu. Jadi dengan motivasi maka memberikan energi kepada siswa untuk lebih semangat. Seperti yang disampaikan Pak Saiful tadi, siswa lebih antusias dalam belajar. Kalau siswa semangat, antusias, kemudian senang belajar, maka tujuan belajar akan lebih cepat tercapai. Dengan demikian, maka
tujuan pendidikan akan tercapai lebih optimal. Itu. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Sudarto. Itu tadi tanggapan dari Pak Sudarto senada dengan Pak Saiful. Bu Trinani, ada yang mau disampaikan? Menambahkan saja mungkin saya ya Pak Firdaus ya. Mari, silakan. Motivasi belajar itu penting di masa pandemi menurut saya untuk mengembalikan anak-anak tetap di jalan yang benar, Mas. Gitu ya. Sebagai siswa yang belajar kan harusnya mereka tetap semangat untuk menuntut ilmu begitu ya, meskipun itu secara daring gitu. Jadi motivasi itu mengembalikan mereka untuk selalu di jalur yang aman dalam menuntut ilmu. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih Ibu Tri, Nani. Saya kira semuanya setuju menyatakan bahwa membangun motivasi belajar murid di masa pandemi ini adalah penting. Kalau saya tarik kesimpulan dari beberapa tanggapan dari teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah penting dan mungkin sangat penting karena untuk mengembalikan motivasi semangat belajar siswa itu diperlukan motivasi agar antusias lagi itu kembali ke para murid dan siswa. Sehingga sesuai dengan yang diberikan tanggapan dari Ibu Trinani bahwa tujuan dan cita-citanya nanti akan tercapai dengan mengembalikan itu. Artinya siswa itu tetap semangat belajar meskipun sekarang kita sedang menghadapi gelombang pandemi yang kedua. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman semuanya atas tanggapan yang telah diberikan sehingga kita dapat membangun lagi motivasi belajar murid di masa ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.